Selama saya memahami apa itu Islam atau Muslim, baru kali ini saya mendengar ada seorang Islam atau Muslim yang membaca Al-Quran dan hadis tidak membutuhkan tafsiran. Sekalipun itu ditafsir oleh ulama-ulama dari Mesir, dari Arab, atau juga Kementerian Agama. Ulama-ulama Kementerian Agama Indonesia tidak dapat diterima oleh Pak Dhani. Apakah benar yang saya katakan ini, teman-teman? Mari kita lihat videonya berikut ini. Udah Sekali lagi ya, supaya teman-teman cerdas. Tafsir bukan pedoman umat Islam. Ingat itu. Camkan baik-baik. Tafsir bukan pedoman umat Islam. Tafsir itu sifatnya dinamis. Ingat, tafsir sifatnya dinamis, bukan statis. Statis itu adalah Al-Quran dengan hadis, itu yang dikatakan statis. Ya, enggak? Kalau dinamis Kalau artinya ada, berubah-ubah ya. kalau nggak ada artinya tafsir Pak Dhani, nggak usah dibuat tafsir. Ini ngerti nggak sih Pak? Tafsir bagaimana tahu apapun nanti tafsir Pak Dhani keluar. Seluruh tafsir di muka bumi ini sifatnya dinamis, bukan statis. Berarti sesuai selera lah ya. Nggak ngerti statis dan dinamis barangkali. Ya sudahlah. Gimana mau dialog? Nggak paham. Ada satupun ulama. Ngerti Pak Dhani, Pak Dhani ngerti. Jangan lain lanjut. Maksudnya gini Pak Dhani kan, Al-Quran itu statis. Di Al-Quran dianjurkan sholat 3 waktu, tapi di hadis 5 waktu. Nah itulah statis yang Bapak Dhani klaim itu kan. Tapi ternyata Al-Quran itu dinamis Pak, mengikuti hadis gitu. Berarti nggak sesuai dengan pernyataan Pak Dhani. Ya udah kabur Bapak Dhani. Oke teman-teman, teman-teman sendiri sudah dengar ya, khusus yang Muslim. Pak Dhani dalam diskusinya, dia mengatakan bahwa dia tidak dapat menerima hadis. Sekalipun sekelas ulama-ulama yang ada di Indonesia di Kementerian Agama yang menafsirkannya itu, dia tidak dapat menerimanya. Padahal Pak Dhani lupa. Pak Dhani lupa bahwa Al-Quran dan hadis itu sangat membutuhkan tafsiran. Ya karena apa? Karena itu akidah dari teman-teman kita yang Muslim itu sendiri. Lalu alasan apa yang membuat sehingga Pak Dhani yang bergelar S2 ini menolak tafsiran untuk mengerti Al-Quran dan juga hadis? Ya, seperti halnya kita orang Kristen, Alkitab yang sebelum ada dalam berbagai bahasa di dunia ini itu ditulis di dalam bahasa Yunani dan juga Ibrani. Lalu bagaimana supaya semua bangsa yang ada di dunia ini dapat mengerti apa yang ditulis terkandung di dalam Alkitab itu? Maka diterjemahkanlah bahasa Yunani dan Ibrani itu ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia, agar kita dapat mengerti apa itu maksud yang tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Ya, namun Bapak Dhani yang bergelar S2 ini menolak mentah-mentah tafsiran. Sekali lagi, Pak Dhani lupa bahwa akidahnya orang Islam itu kalau baca Al-Quran dan hadis harus juga baca tafsir supaya bisa mengerti. Ya, Pak Dhani ini pikirannya seperti apa ya teman-teman? Khusus buat yang Muslim tolong menjawab. Ya, kami yang Kristen hanya bisa mendengar karena ini jawaban dari saudara kalian Pak Dhani dalam diskusi lintas agama. Ya, jadi buat teman-teman yang Muslim, sekali lagi saya mau sampaikan ya salam waras ya. Berpikirlah dengan logika yang Tuhan sudah berikan. Jangan berpikir dengan otot, karena nanti celaka.
Oke, akhirnya shalom dan Tuhan Yesus memberkati.